Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas kisah menyentuh seorang TKI yang harus terlambat interview kerja karena memilih menolong seorang wanita yang mobilnya terkunci dari dalam. Siapa sangka, keputusan sederhana itu justru mengubah nasibnya secara drastis. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian menonton dari kota mana. Siapa tahu kita atau teman-teman lain ternyata satu kota. Kalau sudah, mari kita saksikan video selengkapnya. Arman melangkah keluar dari kamar kecil yang ia sewa di sebuah gang sempit daerah Kowloon. Udara pagi Hong Kong masih lembab dengan angin sejuk yang berhembus dari pelabuhan. Jam baru menunjukkan pukul 5 lewat sedikit, namun ia sudah siap berangkat. Hari itu adalah hari yang sudah ia tunggu-tunggu selama berminggu-minggu. Hari interview kerja yang mungkin bisa mengubah hidupnya. Ia menatap dompet tipis di tangannya, menghitung uang receh yang tersisa. Sepertinya cukup buat makan nanti saja, gumamnya pelan. Ia memilih berjalan kaki ke kantor perusahaan yang membuka lowongan kerja untuknya. Jaraknya tak terlalu dekat, tapi ia sudah terbiasa menempuh jarak jauh demi menghemat setiap sen. Di sepanjang trotoar kota yang mulai hidup, lampu toko masih padam. Hanya beberapa penjajah sarapan yang baru membuka lapak. Aroma dimsum yang hangat tercium mengingatkan Arman betapa laparnya ia sebenarnya. Sudah nanti saja, yang penting sampai dulu, katanya sambil memegang perutnya yang sekilas berbunyi. Di atas kepala, gedung-gedung tinggi berdiri seperti raksasa yang mengawasi langkahnya. Namun di benaknya ada perasaan hangat, harapan. Ia membayangkan jika ia diterima, ia bisa mengirim uang lebih banyak kepada orang tuanya di kampung. Mungkin juga memperbaiki rumah yang sudah lama bocor. Sambil berjalan, ia membacakan kembali alamat kantor yang ia catat di kertas kecil. Khawatir jika ia salah arah. Kalau aku bisa datang lebih awal, mungkin mereka akan melihat aku serius, ucapnya lagi, mencoba menambah semangat untuk dirinya sendiri. Langkahnya mantap, walaupun sepatunya sudah mulai menipis di bagian tumit. Sesekali ia menarik napas panjang, membiarkan udara pagi yang bersih memenuhi paru-paru. Hong Kong selalu tampak berbeda di pagi hari. Lebih tenang, lebih ramah, seolah memberi kesempatan baru bagi siapapun yang memulainya lebih cepat. Di persimpangan besar, lampu lalu lintas masih berkedip kuning. Arman berhenti sejenak, melihat ke kiri dan kanan sebelum menyeberang. Semoga hari ini berjalan lancar, katanya lirih. Ia tersenyum kecil pada dirinya sendiri, mencoba mengusir gugup yang sejak tadi menempel di dadanya. Perjalanan masih cukup panjang, tapi Arman tidak keberatan. Ia merasa seperti setiap langkahnya membawa doa. Hari itu bisa menjadi awal baru. Hari itu bisa menjadi hari yang ia tunggu sejak keberangkatannya ke Hong Kong. Dan tanpa ia tahu, perjalanan pagi itu akan mempertemukannya dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar interview kerja. Arman melanjutkan langkahnya menuju pusat kota. Suasana Hong Kong mulai ramai, namun belum sepenuhnya padat. Cahaya matahari pagi memantul dari koshekaka gedung tinggi, menciptakan kilau lembut yang menenangkan. Arman mengecek jam di pergelangan tangannya, masih punya waktu. Ia ingin tiba lebih awal agar menunjukkan kesungguhannya pada pihak perusahaan. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat seorang wanita berdiri di samping sebuah mobil sedan hitam yang terparkir dengan lampu hazard menyala. Wanita itu tampak rapi, seperti seorang profesional muda dengan pakaian kantor yang elegan. Wajahnya terlihat cemas. Rambutnya yang hitam panjang diikat rapi. Arman bisa menebak usianya sekitar 28 tahun. Wanita itu berjalan bolak-balik kecil, memegang tas kerjanya erat seolah sedang kebingungan. Begitu melihat Arman mendekat, ia langsung memanggilnya. "Tolong, boleh bantu saya?" Suaranya penuh harap. Arman menoleh, memastikan bahwa memang dirinya yang dimaksud. "Saya?" tanyanya pelan. "Iya, kamu. Tolong saya sebentar," ujar wanita itu dengan nada tergesa. "Ada apa aja?" tanya Arman, mendekat dengan hati-hati. Wanita itu menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Nama saya Lee Sinyu. Kunci mobil saya
terkunci di dalam. Dari tadi saya sudah mencoba memanggil orang, tapi tidak ada yang mau berhenti. Semua orang terburu-buru. Arman melihat sekeliling, memang benar. Lalu lalang orang begitu cepat. Para pekerja dengan langkah tegas, turis dengan kamera, pebisnis dengan telepon genggam, semuanya lewat tanpa memberi perhatian. Beberapa menoleh, tapi tak satu pun berhenti. Sinyu kembali memandang Arman. Matanya terlihat benar-benar memohon. Saya tidak tahu harus bagaimana. Bisa tolong bantu bukakan pintunya? Arman terdiam sejenak. Ia ingat interviewnya, ingat harapannya, ingat keluarganya. Tapi melihat Sinyu yang benar-benar terlihat butuh bantuan, ia sulit mengabaikannya. Dalam hati, ia bergumam pelan. Kalau aku tidak bantu, mungkin tidak ada yang akan berhenti. Akhirnya, Arman mengangguk. Baik, saya coba bantu, tapi saya tidak punya alat apa-apa. Sinyu tampak langsung sedikit lega. Tidak apa-apa. Apa saja yang bisa kamu temukan? Tolong, saya benar-benar butuh bantuan sekarang. Arman menghela napas pendek. Menenangkan diri. Baik, saya coba cari di sekitar sini. Mungkin ada benda yang bisa dipakai. Wanita itu mengangguk cepat. Seakan baru menemukan sebuah harapan yang hampir padam. Arman kemudian mulai berjalan menyusuri area sekitar, mencari sesuatu yang mungkin bisa digunakan. Sambil mencari, ia sendiri tidak menyadari bahwa pilihan kecilnya untuk berhenti dan menolong wanita asing itu akan menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Hari itu, tanpa ia sadari, nasibnya mulai berbelok. Arman menyapu pandangannya ke sekitar trotoar yang bersih dan tertata rapi. Di kota besar seperti itu, hampir tidak ada benda tergeletak sembarangan. Namun, ia tetap melangkah menyusuri sisi bangunan, berharap menemukan sesuatu yang bisa dipakai untuk membuka pintu mobil. Semoga ada, gumamnya pelan, mencoba tetap optimis. Ia memeriksa area dekat pohon perindang, sisi dinding yang sedang direnovasi, hingga ke tumpukan kecil sisa material bangunan yang tampaknya belum dibersihkan oleh petugas. Di antara pecahan kayu, plastik, dan sisa kabel, pandangan Arman menangkap sebatang kawat panjang yang tampaknya masih cukup kuat. Ia membungkuk dan mengambil kawat itu. Ini bisa dipakai, ujarnya. Meski tidak sepenuhnya yakin, dengan kawat di tangan, Arman kembali menghampiri mobil tempat Sinyu berdiri menunggu. Wanita itu tampak sedikit lega melihat Arman datang membawa sesuatu. Kamu dapat alatnya? Tanya Sinyu dengan nada penuh harap. Sepertinya bisa dipakai, jawab Arman sambil menunjukkan kawat tersebut. Ia menekuk sedikit ujungnya untuk membuat kait sederhana. Walau tangannya sedikit gemetar karena gugup dan takut merusak mobil orang, ia tetap berusaha tenang. Kalau tidak keberatan, saya coba ya? Ucap Arman. Tolong, lakukan apa saja yang perlu dilakukan, jawab Sinyu, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Arman mulai memasukkan kawat itu melalui celah kecil pada bagian atas jendela. Ia mengatur sudut dan lengkungan kawat dengan hati-hati, memastikan ia bisa meraih pengait pintu dari dalam. Setiap gerakan dilakukan perlahan karena ia takut merusak cat mobil atau memecahkan kaca. Hampir sebentar lagi, bisiknya sambil menahan napas. Sinyu berdiri di sampingnya, menatap dengan tegang namun juga penuh kekaguman. Karena seseorang yang bahkan tidak ia kenal bersedia membantu sampai sejauh ini. Arman menggeser kawat itu sedikit ke kiri, lalu ke kanan. Tangannya mulai pegal, keringat muncul di pelipisnya. Tapi ia tidak menyerah. Bismillah, ujarnya pelan. Kait kecil dari kawat itu akhirnya menyentuh pengunci pintu dari dalam. Arman menarik perlahan, lalu menekan arah yang tepat. Dan dalam satu momen, terdengar bunyi kecil. Klik, klik, pintu mobil itu pun terbuka. Sinyu langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membesar, antara lega dan terharu. Ya Tuhan, kamu berhasil. Terima kasih, benar-benar terima kasih. Arman tersenyum kecil. Syukurlah bisa kebuka, katanya sambil menurunkan kawat yang kini sudah lurus tak beraturan. Namun ketika ia melihat jam di tangannya, senyumnya langsung pudar. Ia tertegun. Ya ampun,
Aku sudah terlambat. Wajah Arman menegang, rasa panik perlahan muncul. Semua usahanya sejak pagi, semua tenaga yang ia keluarkan berjalan kaki, seakan runtuh begitu saja. Ia berdiri diam, mencoba memahami kenyataan bahwa interview yang ia harapkan selama berminggu-minggu mungkin sudah tidak bisa ia hadiri. Dan Sinyu yang melihat wajah Arman mendadak berubah sedih, mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Arman masih menatap jam di pergelangan tangannya, seolah berharap waktu bisa mundur kembali. Napasnya terasa berat. Pagi ini ia sudah berusaha sebaik mungkin. Bangun lebih awal, berjalan kaki jauh demi menghemat uang, menjaga semangatnya tetap menyala. Namun, semuanya seperti sial-sial hanya karena ia berhenti untuk membantu. Sinyu mendekat, melihat ekspresi Arman yang tiba-tiba berubah muram. "Kamu? Kenapa?" "Kamu terlihat sangat sedih," tanyanya dengan suara lembut. Arman mencoba tersenyum, tapi senyum itu tidak bertahan lama. Saya sebenarnya sedang menuju interview kerja," jawabnya pelan. "Dan sekarang saya sudah terlambat. Mungkin mereka sudah mulai, mungkin saya tidak akan punya kesempatan lagi." Sinyu terdiam sejenak. Ia memandang Arman dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada rasa bersalah, ada kekaguman, dan ada semacam rasa iba yang muncul begitu saja. "Kamu melakukan ini semua sambil terburu-buru menuju interview?" tanya Sinyu perlahan. Arman hanya mengangguk, menatap kawat bengkok di tangannya, seolah itu adalah bukti bahwa ia memilih menolong daripada mengejar waktunya sendiri. "Tadi saya pikir saya masih bisa cepat, tapi ternyata tidak." Arman menarik napas panjang. "Seharusnya saya tidak berhenti, tapi saya tidak tega melihat kamu butuh bantuan." Sinyu menggigit bibirnya, merasa perkataan itu menampar hatinya. "Kamu sudah menolong saya, padahal semua orang tadi lewat tanpa menoleh," ujarnya pelan. "Sekarang kamu malah kehilangan kesempatanmu." Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap jalanan yang mulai dipenuhi mobil dan pejalan kaki. Kota kembali sibuk, dan ia merasa tenggelam dalam hiruk-pikuk itu. Ia hendak berpamitan. "Maaf kalau saya tidak bisa bantu lebih banyak," ucap Arman sambil menunduk, bersiap melangkah pergi. Namun sebelum ia benar-benar pergi, Sinyu menahan pergelangan lengannya. "Tunggu sebentar." Arman menoleh, sedikit bingung. "Kamu tidak boleh menyerah hanya karena terlambat," kata Sinyu tegas namun lembut. "Biar saya antar kamu ke tempat interview itu." Arman terkejut. Tidak perlu. Ini sudah terlambat. Sudah pasti saya tidak diterima. Lagi pula, kamu pasti juga sibuk." Sinyu menggeleng cepat. "Aku yang membuatmu terlambat. Kamu menolongku. Sekarang, aku gantian menolong kamu." Arman mencoba menolak lagi. Namun Sinyu menatapnya dengan penuh tekad. "Sudah, tidak usah banyak alasan. Kamu bilang tadi alamat kantornya? Di mana?" Arman menyebutkan nama perusahaan dan alamatnya. Sinyu terdiam beberapa detik. Tatapannya berubah seolah ia tahu betul tempat itu. "Oh, di sana ya?" ucapnya. Namun suaranya terdengar sedikit berbeda. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Arman tidak menyadarinya. Ia terlalu panik memikirkan apa yang akan terjadi ketika ia sampai di sana dalam keadaan terlambat. Sinyu tersenyum kecil. Senyum yang tidak sepenuhnya dijelaskan. "Sudahlah, ayo masuk ke mobil. Biar aku yang antar kamu." Arman ragu. "Tapi kamu sudah melakukan hal baik hari ini," potong Sinyu lembut. "Sekarang giliran saya membalasnya." Dan tanpa banyak pilihan, Arman pun masuk ke dalam mobil itu. Dalam hati, ia masih takut dan cemas. Tapi ia tidak tahu bahwa wanita yang duduk di sampingnya menyimpan sesuatu yang akan mengubah seluruh nasibnya hari itu. Sinyu segera masuk ke kursi pengemudi, menyalakan mesin mobilnya yang kini sudah bisa digunakan. Arman duduk di kursi penumpang dengan perasaan campur aduk, cemas, bersalah, dan sedikit berharap. Mesin mobil menderu pelan, lalu Sinyu melaju keluar dari area parkir. Di dalam mobil, suasana sempat hening beberapa detik. Arman menunduk sambil memainkan ujung tasnya, memikirkan segala kemungkinan buruk
yang mungkin menunggunya di kantor nanti. Ia membayangkan para pewawancara yang sudah menunggu, lalu merasa kesal karena ia tidak muncul tepat waktu. Bayangan itu membuat dada Arman terasa semakin berat. Sinyo meliriknya sekilas. "Kamu tidak perlu terlalu khawatir," ujarnya lembut. "Mungkin mereka masih menerima kamu. Tidak semua perusahaan terlalu kaku dengan waktu." Arman menggeleng pelan. "Saya tidak yakin perusahaan itu cukup besar. Katanya banyak orang melamar dan jadwalnya ketat." Ia menghela napas pelan. "Kalau tidak datang tepat waktu, mungkin nama saya langsung dihapus." Sinyo tersenyum samar. Senyum yang lagi-lagi sulit ditebak artinya. "Percaya saja, kadang keberuntungan datang dari arah yang tidak kita sangka." Arman hanya terdiam. Ia tidak ingin menaruh harapan terlalu tinggi, apalagi setelah ia merasa sudah gagal sebelum mencoba. Mobil itu melaju melewati jalanan kota Hong Kong yang semakin ramai. Pejalan kaki, bus, tram, dan suara klakson bersahutan. Namun di dalam mobil itu, waktu terasa bergerak lebih lambat, seolah menunggu sesuatu terjadi. Setelah beberapa menit berkendara, Sinyo bertanya dengan nada santai, "Kenapa kamu ingin bekerja di perusahaan itu?" Arman terkejut mendapat pertanyaan itu. Ia butuh waktu sejenak untuk menjawab. "Saya butuh pekerjaan yang lebih stabil. Saya datang Jojo ke sini untuk bantu keluarga di rumah. Kalau saya bisa dapat pekerjaan tetap, saya bisa kirim uang lebih banyak. Saya bisa bantu orang tua saya." Sinyo mendengarkan dengan serius. Wajahnya terlihat lebih lembut dari sebelumnya. "Kamu datang ke Hong Kong sendirian?" Arman mengangguk. "Iya, tidak mudah, tapi saya harus mencoba." Sinyo tidak berkata apa-apa lagi. Namun dari cara ia menatap Arman sesekali, terlihat jelas bahwa ia mulai memandang pria itu dengan cara berbeda. Ada rasa kagum yang tumbuh diam-diam. Setelah beberapa ruas jalan, gedung besar dengan logo perusahaan yang dituju Arman mulai terlihat dari kejauhan. Arman langsung menegakkan tubuhnya. Wajahnya kembali tegang. "Itu dia," ucapnya lirih. Mobil berhenti tepat di depan pintu gedung utama. Arman memandang ke arah pintu kaca besar, tempat beberapa karyawan berlalu lalang. Ia menelan ludah. Mungkin saya masih bisa mencoba bicara ke resepsionis," katanya, meski suaranya terdengar ragu. Sinyo tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi gedung itu dengan tatapan yang mengandung banyak arti. Tatapan seseorang yang sangat mengenal tempat tersebut. Arman hendak mengucapkan terima kasih dan turun. Namun, sebelum ia membuka pintu, Sinyo berkata, "Arman, kamu tidak perlu takut." Ia tersenyum kecil, senyum yang entah kenapa membuat Arman merasa lebih tenang. "Ayo, masuk, saya antar kamu sampai dalam." Arman menatapnya bingung. "Loh, kamu ikut? Kamu ada urusan juga di sini." Sinyo hanya menangkupkan tasnya dan menjawab dengan ringan. Bisa dibilang begitu. Arman masih tidak mengerti. Ia hanya mengangguk dan mengikuti Sinyo keluar dari mobil. Namun, ia tidak tahu langkah yang ia ambil masuk ke gedung itu bersama Sinyo adalah langkah yang akan membuka rahasia besar. Sebuah rahasia tentang siapa sebenarnya wanita muda berusia 28 tahun itu. Dan sebentar lagi, ia akan menyadari bahwa keberadaannya di sana hari itu bukan sekadar kebetulan. Begitu memasuki lobi perusahaan itu, Arman langsung merasa kecil. Gedungnya megah, lantainya mengilap, dan setiap orang yang berlalu tampak begitu profesional. Ia berdiri kikuk di samping Sinyo, memegang map lamaran kerjanya yang sudah sedikit kusut karena perjalanan panjang dan keringat tangan. Arman menelan ludah. Saya masuk ke resepsionis dulu ya. Mungkin masih bisa minta waktu tambahan," ucapnya pelan. Wajahnya jelas menunjukkan rasa putus asa yang masih tersisa. Namun, Sinyo menahan lengannya. "Tunggu sebentar." Arman menoleh. Bingung, Sinyo melangkah lebih dulu menuju meja resepsionis. Petugas resepsionis yang semula sibuk langsung berdiri tegak ketika melihat Sinyo datang. "Selamat pagi, Bos," ucap petugas itu dengan sopan. Arman membeku. "Bos?" Ia menatap Sinyo, lalu menatap petugas itu, lalu kembali menatap Sinyo. Bos?" gumam Arman
hampir tidak bersuara. Sinyu menoleh kepada Arman dengan ekspresi tenang, seperti seseorang yang baru saja mengungkapkan sesuatu yang sudah lama ia simpan. Maaf Arman, aku belum sempat jelaskan tadi. Ini memang kantorku. Arman merasa seluruh dunianya berhenti. Kantor? Milikmu? Sinyu mengangguk lembut. Saya direktur di sini. Perusahaan ini memang milik keluarga saya. Dan saat ini, saya yang menjalankannya. Arman tercekat. Ia ingin bicara, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Semua yang ia pikirkan sejak tadi kecemasannya, ketakutannya, rasa bersalah karena terlambat semua hilang begitu saja, digantikan rasa heran yang tak terhingga. Sinyu kemudian berbicara kepada resepsionis. Tolong catat, Arman diterima bekerja mulai hari ini. Petugas resepsionis langsung mencatat tanpa ragu. Baik, bos. Arman mengangkat tangan sedikit, seperti ingin protes tetapi bingung. Tunggu, tanpa interview, bagaimana bisa? Saya bahkan belum menunjukkan apa-apa. Sinyu tersenyum. Senyum yang hangat dan tulus. Sangat berbeda dari senyum formal seorang eksekutif. Kamu sudah menunjukkan hal penting, Arman, ujarnya pelan. Kamu berhenti dan membantu orang yang bahkan tidak kamu kenal. Di saat orang lain hanya lewat, kamu memilih peduli. Itu lebih berharga daripada jawaban interview apapun. Arman masih terdiam, hatinya menghangat, tetapi juga masih tak percaya. Tapi, saya terlambat. Kamu terlambat karena berbuat baik, jawab Sinyu. Dan orang-orang seperti itu yang ingin saya pekerjakan di perusahaan ini. Arman menunduk, hampir tidak bisa menyembunyikan haru yang menyelimuti dirinya. Terima kasih. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sinyu menepuk bahunya perlahan. Mulai dari sini saja, kerjakan tugasmu dengan baik. Itu sudah cukup. Arman akhirnya mengangguk. Matanya sedikit berair, namun penuh tekad baru. Ia datang dengan rasa cemas, takut gagal, takut tidak punya masa depan. Tapi ia pulang membawa sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pekerjaan. Ia membawa kesempatan, harapan, dan bukti bahwa kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang secara drastis. Hari itu, nasib Arman seorang TKI yang berjalan kaki demi menghemat sisa uangnya berubah hanya karena ia memilih untuk berhenti dan membantu seorang wanita asing. Dan tanpa ia sadari, wanita asing itu adalah seseorang yang selama ini mungkin tidak pernah ia bayangkan perannya dalam hidupnya.